Jadi ini kita akan bahas sebuah pertanyaan di mana pertanyaannya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kembalinya zaman nubuah itu yang berarti hilangnya peradaban modern? Kita akan bahas ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda. Jadi ini hadis panjang. Yang kalimat terakhirnya bunyinya begini, kemudian berlakulah pula zaman khalifahan yang berjalan di atas secara hidup zaman kenabian. Kemudian Rasulullah SAW pun diam. Ini dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi kembalinya zaman nubuah itu bukan berarti peradaban modern akan hilang. Pesawat nggak ada, mobil nggak ada, motor nggak ada, sampai dengan senjata pun kembali kepada panah dan tombak atau pedang. Kita bahas mungkin agak panjang ini. Jadi zaman nubuah adalah zaman yang menjunjung tinggi akhlak Al-Quran. Karena yang dititik beratkan zaman nubuah itu adalah Rasulullah adalah manusia yang sempurna dalam arti mengamalkan Al-Quran. Maka setelah beliau wafat, istrinya pernah ditanya, apa akhlak Rasulullah? Istrinya menjawab, Al-Quran. Jadi itu, pada zaman nubuah, itu benar-benar Rasulullah dan para sahabatnya itu benar-benar mengaplikasikan ayat-ayat Allah dengan sempurna. Beliaulah orang yang paling sempurna dalam mengamalkan Al-Quran. Maka kita hari ini, itu sebenarnya disunahkan, disuruh mencontoh Rasulullah dalam arti mengamalkan Quran itu sendiri. Kita disuruh mengamalkan Quran dengan caranya Rasulullah. Jadi artinya, kembalinya kepada zaman nubuah, itu kembali Al-Quran benar-benar diaplikasikan secara kafah, secara keseluruhan. Maka kita akan bahas tentang ini berhubung kait ya akhir zamannya dengan Al-Mahdi. Maka kita akan bahas sebuah hadis riwayat Imam Ahmad nomor 10.898. Rasulullah SAW bersabda, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi. Ia diutus pada umatku ketika terjadi perselisihan dan keguncangan di antara manusia. Lalu bumi akan dipenuhi dengan keseimbangan dan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi oleh kejahatan dan kezaliman. Penduduk langit dan bumi ridho dengannya, kemudian ia membagi-bagikan kekayaan secara adil. Seorang laki-laki bertanya kepadanya, apakah maksud dengan secara adil? Beliau menjawab, yaitu setara di antara manusia. Beliau melanjutkan, kemudian Allah memenuhi hati Muhammad SAW dengan kekayaan sehingga mereka tidak saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dan keadilan menyebar luas sehingga seorang penyeru menyeru siapakah yang membutuhkan harta, maka tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali seorang laki-laki. Penyeru tersebut berkata, datanglah kepada penjaga harta itu, bendahara, dan katakanlah kepadanya, Al-Mahdi memerintahkan kepadamu agar kamu memberikan harta kepadaku. Lantas bendahara itu berkata kepadanya, ambillah sepenuh kedua telapak tanganmu. Setelah ia meletakkan harta tersebut di wadahnya, ia menyesal dan berkata, sungguh aku adalah orang yang paling rakus dari umat Muhammad. Apakah aku akan memenuhi tanganku hingga aku tidak kuat dengan sesuatu yang mereka merasa cukup darinya? Kemudian ia mengembalikan harta tersebut dan tidak menerimanya lagi. Maka dikatakan kepadanya, kami tidak akan mengambil sesuatu pun yang pernah kami berikan. Hal itu berlanjut hingga Al-Mahdi tinggal selama 7 tahun atau 8 tahun atau selama 9 tahun. Kemudian tidak ada lagi kehidupan yang baik setelah itu. Rasulullah SAW bersabda, kemudian tidak ada lagi kehidupan yang lebih baik setelah itu. Ini hadis yang panjang, di mana diutusnya Al-Mahdi ketika umat manusia banyak perselisihan, perpecahan, sehingga setelah diutusnya Al-Mahdi, bumi dipenuhi dengan keseimbangan, keadilan, hingga Al-Mahdi membagi harta dengan cara adil pada manusia. Ini adalah menunjukkan
Ini bicara tentang peradaban akhlak. Jadi Al-Mahdi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak sebagaimana Rasulullah diutus. Maka di kalimat-kalimat terakhir ini diterangkan bahwasanya orang yang mengambil harta itu pun akhirnya menyesal dan dia mengakui, yang di situ dikatakan, sungguh aku adalah orang yang paling rakus dari umat Muhammad. Jadi ini hadis menerangkan bahwasanya kembalinya kepada zaman nubuwah adalah kembalinya manusia, kembalinya umat Islam benar-benar menjalankan syariat Islam, benar-benar menjalankan Al-Quran secara kafah, dijadikannya Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk, dan rahmat. Atau dengan kata lain, menjadi akhlak di dalam setiap muslim. Jadi zaman nubuwah itu bukan berarti keadaan zamannya yang kembali sebagaimana zaman kenabian, yang artinya teknologinya akan hancur dan kembali sebagaimana dahulu. Seperti apa? Sekarang mobil nggak ada, motor nggak ada, pesawat nggak ada. Adanya unta dan kuda. Seperti itu. Sekarang kalau seandainya kembali kepada zaman unta, zaman kuda. Kuda ada berapa banyak di muka bumi. Sementara manusia miliaran. Populasi kuda hanya berapa? Jadi kembalinya kepada zaman nubuwah itu bukan masalah keadaan zaman ini loh. Bukan. Tapi akhlak umat Islam benar-benar kembali kepada sebagaimana zaman Rasulullah, yaitu akhlaknya Al-Quran. Manusia benar-benar mengamalkan Quran. Hari ini orang banyak yang seruannya tuh kembali pada Quran dan Sunnah, tapi kenyataannya nggak mengamalkan Quran. Di dalam Quran banyak ayat kita disuruh untuk zuhud. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nyatanya umat Islam hari ini mengaku sunnah, mengaku benar, mengaku Quran. Bermegah-megahan hidupnya. Kok mengaku sunnah gitu. Jadi kita mengamalkan sunnah itu, mencontoh Rasulullah itu, mencontoh dalam Rasulullah mengamalkan Quran. Kalau kita lebih mengamalkan sunnah, ada hadis-hadis sunnah-sunnah yang dimana Rasulullah beramal sebelum ayat-ayat Al-Quran itu turun. Dan sesudah ayat-ayat Al-Quran itu turun. Jadi banyak namanya hadis itu, ada kok bertentangan hadis ini dengan ini. Mungkin ini ayat belum turun dan ini setelah ayat turun. Seperti apa? Contoh, Rasulullah sebelum dibatasi oleh Allah menikah, nggak boleh lebih dari 4. Rasulullah istrinya 9. Tapi begitu turun ayat, istrinya 4. Nah, kalau sampean mau ikut, nikahnya istrinya 9, 10, 12 istilahnya, dalilnya ngikutin sunnah, ya boleh-boleh aja. Tapi permasalahannya, saudara ini mencontoh Rasulullah dalam mengamalkan Quran atau mencontoh Rasulullah ketika Al-Quran belum turun. Maka orang berpendapat alat perang kembali kepada panah dan pedang. Dan sekarang kita akan bahas istilahnya kalau pedang dan panah itu diartikan alat perang, maka hari ini pun masih ada alat perang. Kalau diartikan panah dan pedang, ya sebagian orang kecil yang pakai panah dan pedang kalau perang hari ini. Begal-begal mungkin masih pakai. Jadi kita akan bahas nih, apakah zaman modern ini teknologi akan hilang, pistol akan hilang, senjata akan hilang? Kita akan bahas, kalau kita mau memahami panah dan pedang adalah sebagai alat peperangan. Dan kuda juga sebagai kendaraan. Maka fungsi dari alat peperangan dan kendaraan itu fungsinya tuh sama. Alatnya yang berbeda. Panah dan pedang fungsinya untuk apa? Untuk perang, untuk membunuh. Ya, senjata senapan juga sama, cuman berbeda. Nah sekarang gini, senapan. Apakah senapan bisa akan hilang dari muka bumi ini? Apakah senjata api itu akan musnah dari muka bumi ini? Saya mau nanya, cara kerja pistol saja. Pistol nih, cara kerjanya gimana? Kita ngelihat pelurunya, ya. Peluru itu panjang. Itu ada selongsong. Selongsongnya ada proyektilnya. Selongsong ini di dalamnya ada isinya bahan peledak atau bubuk mesiu. Yang ketika itu
kena tekanan, meledak, mendorong proyektil. Jadi kenapa senjata itu bisa berfungsi? Karena ledakan. Jadi artinya ledakan karena apa? Bahan peledak diledakin meledak. Kan gitu. Kalau bahan peledak diledakin sudah nggak meledak, dibakar udah nggak nyala, ya bisa jadi senapan pistol sudah nggak berfungsi. Jadi senapan pistol itu alat yang sederhana sebenarnya. Kalau dulu pada zaman dahulu itu sebelum ada pistol senapan tuh pakainya meriam, ya kan? Pelurunya taruh di depan, dimasukin di belakang ngasih peledak, dinyalain dorong peluru. Kan seperti itu. Cuman hari ini diperkecil, cara kerjanya sama. Jadi intinya selagi bahan peledak dibakar meledak, pistol senapan itu ya masih ada. Hilangnya karena apa? Ya Allahu alam, tanya yang bahas itu. Terus ini, kendaraan mobil motor akan hilang. Ini juga sama. Hampir sama kayak pistol atau senapan. Yang namanya kendaraan, itu alat transportasi. Itu cara kerjanya gimana? Ini kalau mobil konvensional, mobil yang hari ini ya banyak pakai. Mobil itu ada namanya tank bensin kan. Bensinnya itu dialirin ke mana? Piston. Piston di sana ada busi. Begitu businya dialirin listrik, ada percikan api meledak bensinnya. Dorong piston. Kira-kira seandainya mobil itu nggak ada, itu karena apa? Ini kan cara kerjanya karena apa? Bensin masih bisa dibakar. Kalau bensin udah nggak nyala dibakar, oke, motor, mobil udah nggak ada di dunia ini. Bensin udah nggak nyala dibakar, udah bisa jadi teknologi udah hilang. Masalahnya, saudara memasak juga pakai api. Bensin aja nggak kebakar, bahan peledak nggak bakar, bagaimana yang kayu saudara masak? Bisa nggak kebakar? Masa iya bensin nggak kebakar, dan kayu kebakar? Oke lah kalau seandainya begitu. Sekarang kereta zaman dahulu, bahan bakarnya kayu. Kendaraan ini berarti masih bisa ada kemungkinan ada terus. Saudara nunggu Al-Mahdi, saudara nunggu akhir zaman, nunggu kendaraannya hilang, mobilnya hilang, senapannya hilang. Kalau sudah kembali pada zaman batu, baru saudara beriman. Tunggu saja sampai kiamat kalau gitu. Jadi artinya, selagi bahan bakar bisa dibakar, artinya mobil, motor itu masih ada. Sekarang, Pak, gimana sekarang mobil listrik? Apalagi mobil listrik. Zaman Nabi itu udah ada namanya belut listrik. Ada apa? Petir. Manusia hanya memanfaatkan yang ada di alam ini. Apalagi listrik. Bahan bakunya lebih banyak lagi. Jadi kesimpulannya, jika bahan peledak atau bubuk mesiu dan minyak bumi sudah tidak terbakar lagi, bagaimana dengan kayu dan yang lainnya? Tentu sudah tidak lagi bisa dibakar. Atau dengan kata lain, sudah tidak ada api lagi di bumi. Bahkan matahari sudah tidak terbit lagi. Karena selagi matahari terbit, yang berarti masih ada api di muka bumi. Maka ketika membahas kajian itu ya harus detail. Terus, pertanyaan yang kedua. Jadi dalam sebuah hadis diterangkan, maka datangilah, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju. Ini tuh kan dalilnya, istilahnya jadi manusia itu udah nggak ada kendaraan, nggak ada mobil, jadi disuruh merangkak di atas salju. Oke, kita akan bahas. Jadi hadisnya bunyinya begini komplitnya ya. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang akan saling membunuh di sisi simpanan kalian. Mereka semua adalah putra khalifah. Kemudian tidak akan kembali ke salah seorang dari mereka. Akhirnya muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lalu mereka akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh suatu kaum pun. Lalu beliau menuturkan sesuatu yang tidak aku pahami. Kemudian beliau berkata, jika kalian melihatnya, maka baiatlah dia walaupun dengan merangkak di atas salju. Karena sesungguhnya ia adalah khalifah Allah Al-Mahdi. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kalimat terakhirnya bunyinya begini.
Jika kalian melihatnya, maka bayatlah dia walaupun dengan merangkak di atas salju. Karena dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Jadi kata istilahnya walaupun itu bukan menerangkan keadaan yang sesungguhnya. Seperti saudara, saya ajak ke Jakarta. Besok kalian ke Jakarta semua. Karena apa? Di sana kita akan mengadakan kajian tabligh akbar gitu. Datang walaupun nggak ada bus, apalagi ada bus. Jadi artinya kata wajib yang harus ditunaikan sekalipun nggak ada bus. Begitupun datangilah ia Al-Mahdi walaupun merangkak di atas salju. Artinya kata wajib yang harus ditunaikan sekalipun harus merangkak di atas salju. Apalagi jika masih ada mobil, masih ada pesawat, masih ada motor. Lebih wajib lagi. Itu lebih kata wajib yang harus ditunaikan. Maka banyak hadis yang berkenaan ini tuh banyak persamaan. Contoh, ketika ada orang yang sholat, kita nggak boleh lewat depannya. Karena apa? Lebih baik kita berdiri selama berapa puluh tahun itu. Diterangkan. Lebih baik seperti itu. Kalau seandainya tahu akibatnya. Terus ada hadis-hadis yang lain juga ada mirip. Walaupun itu bukan menunjukkan keadaan yang sungguhnya. Tapi kata wajib yang harus ditunaikan sekalipun harus mati.